Apa itu? Dua ekor cucut ini terjerat jaring nelayan. Kasihan sekali kalian sahabat. Mari kubantu. Sekarang kalian bisa pergi bebas. Ada orang nekat yang berani berlayar sendirian. Ini mangsa buat kita. Mendekat, mendekat. Hei, serahkan semua harta milikmu. Baru kamu boleh melanjutkan perjalananmu. Maaf Kisanak, aku tidak punya apa-apa. Dan laut ini tidak pernah milik siapa-siapa. Jangan bertele-tele. Ini daerah kekuasaanku. Laut ini punyaku. Serahkan semua hartamu. Aku sudah bilang aku tidak punya apa-apa. Hei, jangan sampai aku paksa. Astagfirullahaladzim. Serang! Ya! Subhanallah. Dua ekor cucut ini telah menolongku. Rupanya sakti juga dia. Putar haluan. Kembali! Hop! Ya! Siapkan panah api. Hai. Terima kasih sahabat. Kalian telah menolongku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini. Ada orang terdampar. Tuh, orang terdampar. Ayo,
Ada orang terdampar. Lihat. Wah, ada orang terdampar. Gawat ini. Biasanya kalau ada orang terdampar, berarti Akan membawa sial buat kampung kita. Sepertinya ada orang terdampar. Iya, Mbah. Tolong. Ayo kita sana. padahal ikan sedang susah. Ditambah orang sial ini, bikin susah kita saja. Jadi bagaimana? Kita tolong tidak orang ini? Tidak. Tidak. Ada buntelan. Benda apa lagi? Sudah, lebih baik kita buang saja ke laut. Tunggu! Masya Allah. Orang ini adalah seorang ulama. Kita harus segera menolongnya. Tidak sudah. Laut saja menolak orang ini. Dan laut adalah sahabat kita. Kalian semua pilih mana? Bersahabat dengan laut atau bermusuhan? Laut. Tunggu. Bila kalian tidak mau menolongnya, maka kami yang akan menolongnya. Dasar orang tua keras kepala. Kalau kamu menolong orang ini dan terjadi apa-apa dengan kampung kita, kalian berdua yang harus tanggung jawab. Betul. Sudah, kita tinggalkan saja dia. Ayo. Ayo. Di mana aku? Syukurlah. Tuhan sudah siuman. Maaf. Siapa kalian? Orang-orang di sekitar sini memanggilku Mbak Banjar. Sedangkan istriku bernama Bamayang Madu. Kami senang melihat Tuhan sudah sadar. Sebenarnya apa yang terjadi denganku, Mbak? Kami menemukan Tuhan terdampar di pantai. Aku pasti terlambat sampai ke tempat tujuan. Terima kasih atas bantuan kalian, Mbak. Kalau aku tidak bisa membalas kebaikan kalian, semoga Allah akan membalas kebaikan kalian. Mau kemana, Tuhan? Aku harus melanjutkan perjalanan. Karena aku sedang mengemban tugas, Mbak. Tuhan, kalau boleh tahu, siapa Tuhan sebenarnya? Namaku Raden Kosim. Aku putra Sunan Ampel. Kami sudah mendengar sama-sama nama beliau. Senang sekali bisa berkenalan dengan Tuhan. Mulai awal kami yakin setelah melihat kitab ini, kalau Raden adalah seorang ulama. Al-Quran milik Raden ini tidak basah, sedangkan barang-barang yang lainnya semuanya basah. Kebetulan kami juga Muslim, Raden. Ya, meskipun kebanyakan orang di sini masih percaya sama tahayul. Alhamdulillah. Ternyata aku dipertemukan dengan saudara seiman. Alhamdulillah.
Sepertinya ada pemuda yang ingin menggangguku. Dia pikir aku tidak tahu. Coba saja. Nimas Muni. Nimas. Nimas Tias Muni. Dengarkan masmu ini. Kau bukan masku, Indra. Lebih baik kau cari gadis lain. Oh, Nimas Kemuning. Hanya kamulah cinta sejatiku. Akan kuserahkan semua hartaku untukmu. Perahu, sawah, kerbau, kambing. Semuanya hanya untukmu. Aku tidak sudi menerima itu semua. Baiklah. Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain selain memaksamu. Indradanu, apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Sudah, ayo ikut aku. Tidak, lepaskan aku. Indradanu, Ayo. lepaskan Indradanu. Ayo. Indradanu, lepaskan. Udah, Indradanu, kau diam. mau apa? Lepaskan aku. Diam. Indradanu, Indradanu, lepaskan. Kau mau Ayo, Nimas, apa? diam. Indradanu, lepaskan aku. Indradanu, lepaskan aku. Indradanu, Diam. Indradanu, lepaskan. Lepaskan aku. Ayo. Indradanu. Bakul cucian. Apa yang telah terjadi dengan pemiliknya? Lepaskan. Lepaskan. Kamu harus menjadi istriku. Lepaskan. Di sana. Oh, lagi pembawa sial. Aku tidak akan menyerah. Tunggu pembalasanku. Nimas. Indradanu? Kenapa dengan Indradanu? Indradanu hampir saja merenggut kehormatanku, Mbak. Apa? Astagfirullahaladzim. Tapi aku sangat beruntung, Mbak. Ada seorang pemuda yang menolongku. Entah bagaimana nasibku kalau pemuda itu tidak menolongku, Mbak. Alhamdulillah. Sabar, Nu. Sabar, Nu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan? Tuan yang menolong saya kan? Jadi Raden yang menolong cucu saya. Terima kasih kami haturkan atas pertolongan Raden. Jadi Nimas ini cucu Mbah berdua. Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Tadi aku lihat dia di jalan. Dia diganggu sama seorang pemuda. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih, Raden. Ini cucu kami, bernama Tias Kemuning. Dia tinggal bersama kami semenjak kedua orang tuanya meninggal. Dan pemuda itu bernama Indradanu. Iya, Mbah. Pemuda itu memang seperti orang jahat.
Tapi untungnya Nimas ini tidak sempat dicelakai. Alhamdulillah. Kitejo! Hai anak muda, apa perlumu malam-malam datang bertamu ke tempatku? Aku membutuhkan bantuanmu, Ki. Biar ku tebak. Kamu ingin membuat seorang gadis tergila-gila kepadamu? Benar, Ki. Benar sekali, Ki. Biar ku tebak lagi. Gadis itu bernama Tias Kemuning. Wah, benar kata orang-orang. Kitejo memang hebat dan sakti. Aku mendambakan cinta Tias Kemuning, Ki. Dan aku juga menginginkan dia menggila-gilai aku. Itu soal gampang. Soal gampang. Anak muda, apa kau sudah siap dengan syarat-syaratnya? Tentu, Ki. Aku sudah membawanya. Ikan apa ini? Sepertinya dagingnya empuk dan gemuk. Wah, seumur-umur aku jadi nelayan. Baru melihat ikan seperti ini di sini. Kalau mau, silahkan beli. Baik, ke sana. Ada pembawa siang. Ada pembawa siang. Maaf, Kisanak. Ikan itu ada racunnya. Jadi sebaiknya jangan dimakan. Hei orang sial, tahu apa kau soal ikan? Pergi. Ayo pergi. Pergi. Pergi dari sini. Saya tidak mau nasib saya buntu melihat kamu. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan! Tuan! Tunggu! Ada apa, Kisanak? Tadi Tuan bilang ikan merah itu beracun. Iya, aku tahu itu dari para pelaut di daerahku. Tolong, Tuan. Tolong. Orang yang membeli dan memakannya sekarang terserang gatal-gatal dan tersedak hampir tidak bisa bernapas, Tuan. Tolong, Tuan. Astagfirullahaladzim. Bawa aku menemuinya, Kisanak. Baik, Tuan. Mari, Tuan. Kisanak. Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa? Bagaimana itu? Siapa? Bagaimana? Sepertinya dia keracunan. Kenapa itu? Bagaimana ini? Kenapa? Oh, keracunan ikan. Iya. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Maaf. Siapa ini orang asing? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini orang asing?
Tunggu sebentar, Kisanak. Siapa itu? Orang asing. Siapa itu? Coba. Maaf, Kisanak. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, Kisanak bisa disembuhkan. Apakah ramuan tadi bisa menyembuhkannya, Tuan? Insya Allah. Para pelaut di daerahku pernah mengajariku tentang ramuan ini. Aku tak percaya. Ini akal-akalanmu. Orang ini hampir mati. Sudah jelas-jelas kau membawa sial ke kampung kami. Ya, bos, sial ke kampung kita. Terima kasih, Tuan, yang telah menyelamatkan nyawaku. Bersyukurlah kepada Yang Maha Kuasa, Kisanak. Tipu daya! Kita tertipu! Pergi! Pergi! Ayo kita pergi! Ayo! Ayo kita pergi! Tinggalkan dia! Ayo! Dia bawa sial, penipu! Ayo kita pergi! Ayo! Bawa sial, kita pergi! Dia bawa sial! Namaku Raden Kasim. Memang sulit membuka mata hati orang yang sudah lama tertutup. Sebaiknya Kisanak istirahat supaya cepat sembuh dari racun ikan itu. Sekali lagi, terima kasih, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbah, Ada apa? Tias Kemuning tidak ada di rumah, Mbah. Mbah sudah tunggu dari tadi, tapi dia belum pulang juga. Tias kemudian tidak ada. Tidak biasanya dia pergi selarut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Raden. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak? Tias Kemuning tidak ada di rumah, Raden. Mbah jadi khawatir. Apa mungkin Tias Kemuning melewati jalan ini? Sepertinya tidak mungkin. Tias Kemuning berada di tempat seperti ini, Mbah. Lalu kemana kita harus mencarinya lagi, Mbak? Sebaiknya kita pulang, Mbah. Pulang? Maaf, Mbak. Sebaiknya kita harus segera menemukan Tias Kemuning. Benar, Raden. Kita akan mencarinya lagi di tempat yang lain. Ayo, Raden. Indradanu, di manakah engkau kekasihku? Indradanu.
Indradanu kekasihku. Nimas Kemuning, akhirnya kamu datang juga. Indradanu kekasihku, di sini kau rupanya. Aku merindukanmu. Bawalah aku pergi, kemanapun kau pergi. Sang Hyang Taya, terimalah pengantin muda ini sebagai sesembahan dariku. Sang Hyang Taya, damailah di duniamu. Sang Hyang Taya, berilah hamba kekuatan yang lebih banyak lagi. Ki, kenapa menikah seperti ini? Sang Hyang Taya, terimalah sesembahan dariku, pengantin muda ini. Tunggu! Tias, Dok. Kurang ajar. Dok. Apa urusanmu denganku? Mengganggu persembahan dengan Sang Hyang Taya. Aku Raden Kosim. Aku tidak akan membiarkan kau mencelakai gadis itu. Kurang ajar. Kau akan merasakan akibat dari perbuatanmu ini. Ki, bertahan Ki. Kamu kenapa, Dok? Kamu kenapa? Tias, Dok, kamu sadar, Dok. Kamu sadar. Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Tolong diberikan ke Nimas, Mbah. Dok. Dok, Tias. Mbah. Raden. Alhamdulillah, Dok. Kamu sadar. Ada apa denganku, Mbah? Kamu terkena guna-guna, Dok. Untung ada Raden Kosim yang menolongmu. Terima kasih, Raden. Saya begitu banyak hutang budi terhadap Raden. Terima kasih. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua berkat pertolongannya. Aku akan membuat perhitungan. Aku akan mengutuk desa ini karena telah memelihara laki-laki yang pembawa sial itu. Desa ini akan memperoleh malapetaka. Kenapa? Kok isinya ulat? Ya, benar. Lihat yang ini juga. Oh, apalagi nih? Kenapa menjadi begini?
Benar. Apa aku bilang? Ini pasti kutukan Ki Tejo yang terbunuh oleh lelaki asing itu. Dia memang pembawa sial. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia harus pergi dari kampung ini. Benar, ayo kita datangi dia. Ayo ke sana, kita usir orang sial itu. Ayo, ayo. Kita usir. Tenang dulu, tenang. Mana bisa tenang selama orang sial ini tinggal di sini? Ya, betul. Semua bisa dibicarakan. Kami tidak perlu bicara. Kami perlu dia pergi dari kampung ini. Ayo. Itu gara-gara dia memeliharamu. Sebagai pembawa sial, kamu harus pergi dari tempat ini. Jika tidak, siapapun yang melindungimu akan berhadapan dengan kami semua. Ya, betul. Kau harus pergi. Tenang, saudara-saudara, tenang. Mbah Banjar tidak punya salah apa-apa. Banyak ngomong. Ayo, habisi dia. Ayo, habisi. Ayo, habisi. Mbah. Mbah. Pelan-pelan, Mbah. Mbah, kau tidak kenapa-napa kan, Mbah? Biar aku coba periksa. Cuma luka ringan. Biarkan Mbak Banjar istirahat. Insya Allah akan segera sembuh. Syukurlah. Mbah, kenapa Mbah mengalami hal seperti ini? Mbah tahu Raden bukan pembawa sial. Tapi penduduk sini percaya itu. Dan ada apa, Mbak? keberadaan Raden mungkin akan mencelakakan Mbah Banjar. Sebaiknya Raden segera melanjutkan perjalanan. Mbah Mayang benar. Sekarang saatnya aku harus melanjutkan perjalanan. Terima kasih atas bantuan kalian selama ini. Raden tunggu. Raden mau kemana? Aku akan meneruskan perjalanan ke Gresik. Memang perjalanannya masih jauh.
Tapi jika aku menyusuri pantai ini, aku yakin cepat atau lambat aku akan sampai ke tempat tujuan. Raden, saya tidak tahu bagaimana membalas budi Raden. Mungkin saya bisa menyiapkan perbekalan untuk Raden. Kebetulan saya punya perahu, Raden, yang bisa Raden pakai. Alhamdulillah. Terima kasih Kisanak. Alhamdulillah. Betapa banyak orang baik di dunia ini, ya Allah. Kenapa Mbak biarkan Raden Kosim pergi? Sudahlah, Mbah. Dia hanya menyusahkan kita saja. Penduduk di sini marah melihat dia tinggal di sini, Mbah. Jadi Mbak percaya kalau Raden Kosim adalah pembawa malapetaka di kampung ini? Astagfirullah. Mbah tidak percaya. Tapi Mbah khawatir. Aku yakin Raden Kosim adalah anugerah dari Allah untuk kampung ini supaya keluar dari kegelapan tahayul. Seharusnya Mbak mencegah Raden Kosim pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh, perahu ini kok tiba-tiba seperti batu. Sana. Aku merasa punya firasat. Firasat apa, Raden? Mungkin ini takdir Allah yang sudah digariskan untukku. Aku akan menyebarkan agama Islam mulai dari kampung ini sebelum aku pergi ke Gresik. Menyebarkan agama Islam mulai dari kampung ini sebelum aku pergi ke Gresik. Terima kasih, Raden. Ingin tetap tinggal di sini. Saya sangat senang mendengarnya, Raden. Sekarang, izinkan saya menjadi murid Raden. Izinkan pula saya menjadi murid Raden. Insya Allah. Nah, ada satu kendi lagi. Baiklah. Silakan. Ya, terima kasih sana. Kita minum dulu. Indra Danu, ada kabar buruk Indra Danu. Ini kabar buruk sekali. Kabar apa? Orang sial itu, Raden Kasim memutuskan untuk tinggal di sini. Apa? Tapi apa yang bisa kita lakukan? Raden Kasim memang sakti sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan Raden Kasim. Siapa bilang aku pernah menenggelamkannya? Siapa? Aku Murtajo, perampok pesisir utara. Apa usulmu untuk mengalahkan Raden Kasim? Kali ini kami tidak akan mengusir, tapi kami akan membunuhmu di tempat ini juga. Allahu Akbar.
Indradani, tolonglah bersikap sopan dan tamu. Hei pengkhianat! Sekarang kamu berpihak pada orang sial ini. Kau malu? Habisi mereka! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Raden Qasim, Kita hadapi dia sama-sama. Dia serang! Murtajo! Mana kamu? Murtajo! Mari ku bantu Kisanak. siapa kamu? Siapa? Lepasin! Raden, kenapa Raden menolong kami? Bukankah kami hendak mencelakakan Raden? Kisanak, agamaku melarang untuk saling melukai. Aku minta maaf. Tadi aku hanya bermaksud untuk membela diri. Tapi Raden, Sudahlah. Sudah sewajarnya kita sesama manusia untuk saling tolong-menolong. Agar hidup kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatimu begitu lapang, Raden. Maafkan kami yang buta hati ini. Maafkan saya juga, Raden. Maafkan kami, Raden. Maafkan kami, Raden. Maafkan kami, Raden. Maafkan kami, Raden. Dasar orang-orang tak berguna. Orang-orang celaka. Kalau kalian menganggap mata hati telah terbuka, maka kalian akan kubuat buta sekalian. Sang Hyang Taya masih melindungi diriku. Aku bisa memulihkan diriku, bahkan memperkuat ilmu kanuraganku. Kitejo, kalau kau mau berurusan denganku, tolong kau jangan ganggu gadis itu dan penduduk di sini. Aku tak semudah itu kamu bisa berdaya. Nah, kau memiliki ilmu yang bisa mengembalikan seranganku. Dan kini, gadis itu akan menjadi tamengku. Tak semudah itu kamu bisa berdaya.
Kau memiliki ilmu yang bisa mengembalikan seranganku. Dan kini, gadis itu akan menjadi tamengku. Aku harus memikirkan cara agar bisa menyerang dukun ini tanpa mencelakakan Tias Kemuning. Sekarang waktunya kau mati, laki-laki siang. Bismillahirrahmanirrahim. Suara apa itu? Terdengar indah sekali. Aku tahu. Ini suara Raden Kasih. Aku pernah mendengarkan hal yang sama yang dilantunkan oleh Mbak Banjar. Ini kitab suci mereka. Apakah ini petunjuk untukku? Walaupun aku tidak bisa melihat, tapi aku bisa mengikuti arah suara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang insya Allah artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Raden, terima kasih Raden sudah mau mendengar permintaan kami untuk tinggal di tempat ini. Dan terima kasih juga Raden telah menyembuhkan kebutaan mereka. Akulah yang seharusnya berterima kasih banyak, Mbah. Karena sudah diperbolehkan untuk tinggal lebih lama lagi di sini. Aku yakin ini adalah jalan Allah untuk menyebarkan agama kita. Maafkan saya, Raden. Sudah berlaku tidak patut mengusir Raden. Mbah, pintu maaf itu selalu terbuka. Sebagaimana Mbah juga akan memaafkan khilafku. Raden, selain permintaan tadi, ada satu permintaan yang ingin saya ajukan pada Raden.
Permintaan apa, Mbah? Begini, Raden. Bagaimana kalau Raden meminang Nimas Kemuning untuk menjadi istri Raden? Tias ini gadis yang cerdas, cantik, dan mau belajar. Tapi sebaiknya, Mbah, untuk urusan jodoh, alangkah baiknya ditanyakan kepada yang bersangkutan. Karena kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jodoh, Allah yang mengatur. Nimas Kemuning, bagaimana? Menurut adat kebiasaan kami, jika seorang gadis ditanya tidak menjawab lalu tertunduk tersipu, itu berarti iya, Raden. Alhamdulillah. Raden! 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 Suaramu membaca kitab suci itu menuntunku kemari. Aku tidak bisa melihat, Raden. Tapi mata hatiku terbuka. Aku bertobat, Raden. Jadikan aku muridmu, Raden. Jadikan aku muridmu. Alhamdulillah. Aku senang mendengar ini, Indradanu. Mari ku bantu untuk menyembuhkan kebutaanmu itu.